Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berpengaruh dengan siasat. Kali ini kita buat kue talam srikaya. Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku udah siapkan ketan 500 gram. Ketan kalau di Medan itu namanya pulut ya. Ini udah aku rendam selama 6 jam. Jadi kalau nggak mau rendam selama ini juga bisa, rendam 4 jam aja udah cukup, supaya saat dikukus dia lebih cepat matangnya. Jadi ini udah aku cuci dan aku tiriskan. Bahan selanjutnya itu ada santan yang kekentalannya sedang sebanyak 500 ml. Jadi ini bisa digunakan dari 1 butir kelapa atau di sini aku gunakan santan instan. 200 ml santan instan ditambah dengan 300 air. Jadi totalnya menjadi 500 ml air santan. 1 sendok makan garam, karena kita pakai santan, jadi supaya gurihnya naik harus tambahkan garam. Kemudian 20 gram gula pasir dan 4 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih dan disimpulkan seperti ini. Mau simpulnya seperti apa bebas. Dan sekarang kita akan aron ketannya atau pulutnya. Kemudian masukkan semua bahan yang tadi, gula pasir, garam, daun pandan, itu semuanya dicampur aja, diaduk rata dulu sebelum dimasukkan santannya. Seperti ini saja. Kemudian masukkan santannya 500 ml. Kemudian kita akan aron sampai pulutnya ini menjadi kering, baru kita akan kukus selama kurang lebih 30 menit. Jadi saat ini kukusan juga udah aku panasin ya. Oke, dengan api kecil aja diaron sampai mengering. Nah ini udah mulai mengering. Jadi seperti mengaron nasi biasa ya. Jadi sampai seperti ini sudah bisa dipindahkan ke kukusan. Ini akan aku kukus selama kurang lebih 30 menit. Sampai ketannya itu matang. Nah sambil nunggu kita akan siapkan air bunga telangnya. Jadi di sini aku nggak masak airnya dan aku nggak pisahkan ketannya dengan ketan yang tadi ya. Jadi di sini aku akan siramkan aja nanti di atasnya supaya warnanya sedikit keunguan aja. Jadi ini direndam dengan air panas. Sedikit dibantu supaya dia agak tenggelam ya. Kemudian ini tutup selama kurang lebih 10 menit. Oke, be right back. Setelah 10 menit nanti kita baru akan pindahkan bunga telangnya ya. Nah ini sudah. Sekarang warnanya sudah menjadi ungu karena sari warna dari bunga telangnya itu keluar ya. Dan kita saring dulu. Setelah disaring, kita akan siramkan di atas ketan yang tadi sudah dikukus sampai matang. Jadi ini aku hanya gunakan sekitar 30 ml airnya aja. Jadi ini diperas supaya sarinya itu lebih keluar. Aku tambahkan sedikit perasan air jeruk pada air bunga telangnya. Tujuannya supaya dia lebih keluar warnanya nanti ya. Dan ini loyangnya aku gunakan loyang 20 x 20 cm. Yang sudah dialasi dengan baking paper dan juga dipoles dengan minyak atau margarin. Supaya saat kita keluarkan nanti gampang lepaskan dari kertasnya dan tidak lengket di loyangnya. Ini pindahkan ketan yang tadi sudah mateng, lalu ditekan-tekan padat seperti ini. Kalau mau gunakan plastik boleh ya menekannya, tapi aku gunakan sendok nasi seperti ini aja. Dan ini kalau sudah padat
siramkan sedikit air telang yang tadi supaya warnanya itu sedikit keunguan. Jadi ini aku bukan buat pulut tai-tai, tapi aku hanya mau ngambil warnanya yang sedikit keunguan aja. Nah seperti ini ditekan-tekan lagi, kemudian masukkan sisa ketannya lagi. Jadi ketannya jangan sekalian dimasukkan dulu, jadi dibuat 2 lapis gitu ya. Jadi udah ditekan-tekan lagi sisa dari adonan tadi. Kalau mau disiram lagi sisa air bunga telangnya masih bisa. Jadi ini seperti ini. Sekarang aku akan siapkan bahan untuk lapis serikayanya, lapis 2-nya. Jadi di sini udah aku siapin juga santan 700 ml. Jadi aku gunakan santan kental sedang ya. Aku gunakan yang instan. 400 ml santan instan ditambah 300 ml air biasa. Kemudian vanili cair boleh, bubuk boleh, pewarna kuning setengah sendok teh garam, kemudian 175 gram tepung tapioka, 75 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk rata dulu, baru masukkan sebagian kurang lebih 300 ml santan. Aduk sampai tepungnya ini semua tercampur. Jadi sisanya nanti akan dimasak dengan gula supaya dia larut ya gulanya. Ini seperti ini kira-kira. Kalau sedikit kental bisa ditambahkan sedikit lagi santannya. Jadi santannya ini gunakan 350 ml aja, sisanya baru dimasak. Jadi seperti ini akan aku sisihkan. Sekarang kita masak dulu santan dan gulanya. Jadi ini santan, gula dan daun pandan. Kita masak sampai gulanya larut. Dengan api kecil aja dan jangan lupa terus diaduk supaya santannya itu tidak pecah santan. Dan sampai gulanya itu larut aja ya. Oke, matikan api karena gulanya juga udah larut. Ini panas-panas akan kita tuangkan ke adonan tadi. Panas-panas langsung dituangkan aja ke adonan, lalu diaduk rata. Empat butir kuning telur dikocok lepas aja seperti ini. Kemudian tuangkan ke adonan yang tadi, aduk rata. Jadi nggak perlu menggunakan mixer, cukup dengan whisk ataupun garpu saja. Masukkan vanili cair ataupun vanili bubuk boleh ya. Jangan terlalu banyak karena kita nggak mau aromanya juga terlalu dominan dan juga pahit ya. Masukkan pewarna kuning. Untuk pewarna jangan langsung dimasukkan karena biasanya setelah dikukus warnanya akan semakin terang. Jadi masukkannya step by step aja sambil diaduk dulu. Kalau kurang bisa ditambahkan 1-2 tetes lagi. Jadi tergantung pewarna yang kalian gunakan juga. Nah kalau sudah seperti ini aduk rata dan pindahkan atau tuangkan ke loyang yang sudah berisi ketan yang tadi sudah disiapkan. Jangan lupa disaring karena kalau kita mau hasilnya yang di bagian atasnya itu halus lembut, kita harus saring. Setelah disaring biasanya di bagian atas itu masih ada bui-buinya. Jadi nih diangkat aja bui-buinya supaya bagian atasnya nanti lebih halus dan tidak menggelembung. Saat ini kukusannya udah dipanasin ya. Dengan api yang sedang saja, nggak perlu api besar. Nah, yang ini sudah selesai dikukus.
selama 45 menit. Jangan langsung dikeluarkan dari loyangnya kalau masih panas, tapi ini setelah aku diamkan lebih kurang 6 jam. Pokoknya sampai dia dingin dan dia set ya. Ini sedikit seperti ini karena ketetesan air. Oke, sekarang aku akan keluarkan dari loyangnya. Untuk mengeluarkan dari loyangnya, pisaunya harus dialasin atau dibungkus dengan plastik supaya nggak lengket. Jadi diseset bagian kiri kanan dari sisi-sisi loyangnya supaya saat kita keluarkan itu dia tidak lengket di sisi-sisinya. Jadi saat kita balik itu dia akan gampang turun. Jadi pelan-pelan aja diseset seperti ini. Pastikan dia tidak lagi lengket. Nah, kalau dia masih lengket, dia nggak akan gampang keluar. Oke, ini aku akan lanjutkan dulu, seset sampai semua sisinya itu lepas. Jangan panik kalau seperti ini nggak bisa keluar, jangan dipaksakan. Itu artinya sisi kiri kanan dari loyangnya tadi itu belum sempurna kita seset. Jadi caranya bantu dengan tangan, renggangkan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada di bagian bawah itu masih lengket, bisa gunakan pisau lagi. Nah, seperti ini biasanya akan membantu mempermudah saat kita membalikkan loyangnya nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita balikkan. Nah, seperti ini. Udah kelihatan ada goyangnya bagian dalam. Kan gampang dikeluarkan, jadi nggak perlu dipaksa. Nah, kalau sudah seperti ini, pelan-pelan gunakan loyang ini atau talenan juga boleh untuk membalikkan kue talamnya. Jadi hampir sama dengan cara kita membalikkan bolu ya atau cake. Nah, seperti ini. Seperti ini kue talam Srikaya yang sudah jadi. Jadi satu, pastikan sudah dingin baru dikeluarkan dari loyang, karena panas-panas nggak akan mungkin bisa. Kalau masih panas biasanya dia basah dan lengket, jadi nggak bisa kita keluarkan dari loyang. Harus didinginkan dulu. Oke, aku akan potong. Sebelum itu pisaunya harus dilapisi dengan plastik supaya saat potong tidak lengket. Karena ini adalah ketan dan juga tepung tapioka. Jadi hampir sama dengan kue pepeh atau kue lapis. Itu saat potongnya juga harus dilapisi dengan plastik seperti ini. Oke, sambil aku potong, ini potongnya boleh persegi biasa, boleh juga jajaran genjang, jadi bebas. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan resep-resep berikutnya yang akan aku sharekan di sini. Thank you juga ya buat kalian yang sudah dukung aku selama ini. Terus dukung aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalaman-pengalamanku. Oh ya, buat kalian yang sudah rebake ataupun recook resep yang aku sharekan, jangan lupa ya dipostkan ke Instagram #VDL_momscake. Dan buat kalian yang sudah berteman dengan aku di Facebook, kalian juga bisa post di Facebook dan tag Erlinali supaya kita menyemangati teman-teman yang lain supaya lebih rajin lagi untuk baking, cooking buat keluarga ataupun bisa juga untuk bakulan. Nah, seperti ini sudah aku siapkan yang sudah dipotong. Ini kalau kalian mau jadikan bakulan, ini bisa kalian bungkus dengan plastik. Dan ini enak banget. Ketannya tidak keras, ini enak lembut dan juga aroma dari santannya dan juga srikayanya
aroma pandannya itu terasa banget. Nah, jadi you must try. Kamu harus coba di rumah dan jangan lupa ya yang tadi. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye bye.